Ratusan pengemudi taksi online berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta siang tadi. Mereka mendesak KPPU segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan persaingan tidak sehat dalam sistem orderan. Ratusan pengemudi taksi online berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Jakarta Rabu siang. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan dan keresahan para pengemudi taksi online yang tidak kunjung mendapat orderan selama beberapa hari terakhir. Masa menduga adanya persaingan tidak sehat dalam sistem orderan di salah satu aplikasi taksi online. Para pengemudi taksi online mendesak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha segera menindaklanjuti pengaduan mereka. Aksi unjuk rasa sempat menimbulkan kemacetan panjang lantaran banyak pengemudi yang memarkirkan kendaraannya di separuh badan jalan. Teman-teman ini ketika sudah dapat order, tiba-tiba lepas. Tahu-tahu hilang kok ordernya. Tahu-tahu udah pindah ke konvensional, ke Bluebird. Bahkan di tempat yang sama, di lokasi yang sama, zona yang sama itu teman-teman ini sudah dapat order tuh hilang. Bahkan seringkali penumpang kita mencoba sendiri. Order itu ada teman-teman online malah lari ke Bluebird. Meski berlangsung kondusif, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar lagi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat meminta polisi menindak paguyuban Tunggal Rahayu yang mencetak uang sendiri dan mengubah lambang Garuda Pancasila. Polisi kini memeriksa pimpinan organisasi paguyuban Tunggal Rahayu. Mencuatnya organisasi paguyuban Tunggal Rahayu di Garut Selatan, Jawa Barat, Bupati Garut Rudi Gunawan segera berkoordinasi dengan polisi menyelidiki keberadaan paguyuban. Paguyuban Tunggal Rahayu sempat mendaftar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut untuk mendapatkan legalitas. Namun setelah dikaji, organisasi itu ditolak oleh Pemkab Garut. Pertama, karena dia mengajukan permohonan pendaftaran ke Kesbangpol, tentu permohonan itu kami tolak. Nah, berdasarkan daripada dokumen yang ada, kami melakukan penyelidikan terhadap apa yang mereka maksud dengan menggunakan lambang Garuda dengan modifikasi, dan itu ada Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Paguyuban Tunggal Rahayu membuat geger publik karena mengubah posisi kepala burung Garuda. Paguyuban ini juga menambah kalimat Sunata Logawa pada semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya itu, paguyuban ini juga membuat mata uang sendiri dengan gambar pimpinan organisasi. Selain di Kabupaten Garut, diduga anggota paguyuban terbesar di Majalengka, Tasikmalaya, hingga Kabupaten Bandung. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solihin, iNews melaporkan. Organisasi-organisasi aneh bukan sekali ini saja bermunculan. Sebelumnya banyak bermunculan organisasi masyarakat dalam berbagai bentuk. Mulai dari Sunda Empire, Kerajaan Agung Sejagat, hingga Kesultanan Selakau yang memiliki organisasi seperti sebuah negara atau kerajaan. Awal tahun 2020, publik dikejutkan dengan kemunculan sebuah organisasi baru berbentuk kekaisaran bernama Sunda Empire. Mereka merupakan sebuah perkumpulan yang mengklaim sebagai kekaisaran bumi dan matahari. Eksistensi Sunda Empire sudah ada sejak Juli 2019, namun baru heboh awal tahun 2020. Komunitas yang dipimpin Rangga Sasana alias Edi Raharjo ini kerap melontarkan hal-hal kontroversial. Misalnya, Sunda Empire membawahi 54 negara-negara di dunia termasuk Korea Utara dan Rusia. Mereka juga mengatakan negara-negara di dunia akan berakhir 15 Agustus 2020. Para petinggi Sunda Empire diseret ke pengadilan karena Rangga Sasana dan kawan-kawannya diduga membuat keonaran. Bukan cuma Sunda Empire, ada komunitas lain mengaku memiliki kekuasaan dan pengikut yang banyak, yaitu Kerajaan Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah. Kemunculan Keraton Agung Sejawat menghebohkan publik setelah video upacaranya tersebar ke masyarakat. Polisi turun tangan setelah kehadiran Keraton Agung Sejagat yang bermarkas di Purworejo, Jawa Tengah mulai meresahkan masyarakat.
Dua pimpinan yaitu Toto Santoso yang mengaku sebagai raja dan ratunya Fani Aminadia ditangkap polisi atas dugaan penipuan. Di Tasikmalaya, Jawa Barat juga terdapat Keraton Selakau yang berada di Kampung Nagara Tengah, Desa Cibungur. Kesultanan Selakau ini didirikan pada tahun 2004 oleh Rohidin, warga setempat yang mengaku sebagai keturunan ke-9 dari Raja Pajajaran Surawisesa dengan gelar Sultan Patrakusuma VIII. Pihak keraton mengaku sudah memiliki legalitas atau pengakuan fakta sejarah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2018 lalu sebagai putusan warisan kultur budaya peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran pada masa kepemimpinan Raja Surawisesa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 50 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyerangan Polsek Ciracas 29 Agustus lalu. Sementara Prada MI sengaja menyebarkan hoaks karena takut ketahuan mengkonsumsi miras. 50 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyerangan Polsek Ciracas pada 29 Agustus lalu. Salah satunya Prada MI yang diduga menyebarkan berita bohong terkait kecelakaan yang berujung penyerangan. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat mengatakan ada dua motif di balik aksi penyampaian berita bohong oleh Prada MI. Salah satunya, Prada MI takut ketahuan oleh pimpinannya mengkonsumsi minuman keras sebelum kecelakaan. Ada perasaan takut kepada satuan apabila diketahui sebelum kecelakaan lalu lintas tunggal yang bersangkutan minum minuman keras, merasa bersalah karena akibat kejadian tersebut sepeda motor yang dipinjamkan oleh pimpinannya mengalami rusak, serta takut diproses hukum karena pada saat mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki SIM C. Sementara Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman telah menerima 119 laporan. 117 diantaranya berasal dari laporan masyarakat yang menderita kerugian fisik maupun material. Ke masyarakat total secara keseluruhan Rp596.744.000. Ini untuk sementara ditanggulangi oleh pimpinan TNI Angkatan Darat yang pada dasarnya nantinya akan dibebankan kepada para pelaku. TNI juga memeriksa 25 anggota di luar Angkatan Darat. Terkait kasus ini, 6 personil diantaranya merupakan Angkatan Laut dan ditetapkan sebagai tersangka, sementara dari Angkatan Udara masih proses pemeriksaan. Dari Jakarta, Vena Malinda, Zulkifli, Kiki Maulana, iNews melaporkan. Polisi gerebek rumah pengedar obat keras saat bertransaksi di Jember, Jawa Timur. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.